dan teman saya bernama Ika Widianingsih. Di sini kami akan mereview jurnal yang berjudul Kajian Sanitasi Makanan yang dijual di lingkungan sekolah dasar di Yogyakarta. Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu apa itu sanitasi, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sanitasi. Jadi, sanitasi ini adalah upaya memelihara dan melindungi kebersihan dari suatu makanan. Sanitasi ini dilakukan dengan memperhatikan pengolahan, pembuatan maupun penyajian. Penyajiannya harus disajikan dengan kebersihannya, harus dijamin kebersihannya. Nah, apakah sanitasi itu penting? Tentu saja sangat penting. Karena jika kita tidak memperhatikan sanitasi dari makanan yang kita konsumsi, itu bisa menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan. Apalagi anak sekolah dasar pasti banyak jajannya sembarangan. Bukan begitu, Saudari Ika? Betul sekali. Dan di situasi modern seperti sekarang ini, dengan berbagai kesibukan, banyak orang tua yang tidak sempat menyiapkan sendiri konsumsi makanan untuk bekal anaknya di sekolah. Apalagi anak SD ya, pasti lagi seneng-senengnya nih jajan sana-sini. Dan yang saya baca kemarin, menurut laporan BPOM 2017, kejadian keracunan pangan terbanyak itu terjadi di lembaga sekolah dasar. Dan sampai saat ini pun masih sering dijumpai kasus keracunan akibat keracunan makanan. Wah, sangat disayangkan sekali kan, padahal anak-anak SD ini masih memasuki tahap pertumbuhan. Bisa jadi anak-anak ini nanti akan mengalami stunting yang membuat tidak optimalnya usia pertumbuhan karena asupan nutrisi dari makanan yang tidak sesuai. Saudari Indah, jadi bagaimana nih caranya kita untuk mengetahui makanan yang dikonsumsi anak-anak sekolah dasar itu sehat atau tidak terkontaminasi bakteri, sebagai informasi juga nih buat para teman-teman yang lain. Nah, untuk mengidentifikasi bisa nih dilakukan uji Escherichia coli atau E. coli dan Salmonella pada jajanan yang ada di sekolah dasar diambil dari wilayah Yogyakarta. Bagaimana Saudari Ika bisa dijelaskan kepada para teman-teman sekalian apa itu bakteri Salmonella dan E. coli? Jadi, bakteri E. coli dan Salmonella itu merupakan bakteri yang bisa dijadikan sebagai indikator aman atau tidaknya suatu makanan untuk dikonsumsi. Ya, benar sekali. Nih, dari hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa sebanyak 13 jenis sampel makanan yang diuji dengan parameter bakteri E. coli semua positif terkontaminasi bakteri E. coli. Sedangkan sisanya 12 sampel makanan yang diuji parameter bakteri Staphylococcus aureus dan Salmonella sp hasilnya negatif. Wah, berarti makanan yang sering kita anggap aman-aman aja dikonsumsi, berarti itu setelah diteliti terdapat juga bakteri di dalamnya. Bahaya juga nih buat teman-teman, apalagi kalau makanan tersebut kita konsumsi hampir setiap hari. Iya, tentu saja sangat berbahaya. Teman-teman, jadi mulai sekarang jangan suka jajan sembarangan atau kita harus memberitahu kepada adik, anak, teman kita agar lebih baik kita membawa bekal untuk ke sekolah, apalagi kita sudah mengetahui bahwa jajanan-jajanan di sekolah dasar itu sangat tidak bersih atau bisa dibilang hampir semua jajanan terkontaminasi bakteri. Nah, menurut Saudari Ika, apa nih saran dan upaya yang harus dilakukan agar anak-anak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat? Kalau dari saya sih, bukan hanya si anaknya yang harus dilarang jajan-jajanan di luar, tapi dari si penjualnya juga harus dikasih edukasi supaya lebih memperhatikan sanitasi dari makanannya, sehingga makanan itu aman untuk dikonsumsi anak-anak. Karena kan anak juga masih dalam tahap penasaran pengen coba ini itu, jadi tidak bisa kita melarang mereka untuk jajan di luar. Nah, bagus sekali saran dari Saudari Ika. Jadi bagi penjual ataupun orang tua, kakak, adik, kita harus tahu bahaya makanan yang kita konsumsi. Apabila sudah terkontaminasi oleh bakteri E. coli dan bakteri Salmonella, jika ada gejala demam yang tinggi, merasa gelisah, diare, pasti anak sedang terinfeksi bakteri tersebut. Salmonella ini juga merupakan penyebab berbagai macam infeksi, mulai dari
gastroenteritis yang ringan hingga demam tifoid yang berat disertai bakteremia. Nah, ada lagi nih saran untuk para pedagang. Kontaminasi makanan itu dapat dicegah dengan beberapa cara. Misalnya, menjaga kehigienisan makanan dari awal pembuatan sampai berada di tangan konsumen. Dan harus memilih bahan panganan yang baik untuk diolah dan diproses dengan benar. Memasak makanan dengan sempurna. Simpanlah makanan yang masak dengan benar. Kemudian panasi makanan kembali dengan benar. Cegah kontak makanan masak dengan bahan mentah. Cuci tangan sebelum makan, menjaga dapur tetap bersih, dan melindungi dari jangkauan hewan yang bisa membawa penyakit serta penggunaan air bersih. Wah, terima kasih saran dari Saudari Ika. Jadi untuk adik-adik sekalian, teman-teman dan para orang tua harus lebih diperhatikan lagi makanannya nih. Makanan rasa enak dari jajanan itu jangan sampai membuat kita lupa akan kesehatan kita. Makanlah makanan yang sehat bagi tubuh dan memenuhi gizi kita. Insya Allah kita akan selalu diberi kesehatan. Nah, sudah jelas nih, sudah indah apa itu sanitasi dan apa pentingnya memperhatikan tingkat sanitasi pada makanan, apalagi pada makanan yang sering kita konsumsi. Baik, Saudari Ika, sepertinya review jurnal kita, saran kita, semua sudah cukup jelas dan semoga yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.